Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muindra dari Prodi Teknik Informatika. Sini saya ingin mempresentasikan tugas dari untuk ujian akhir semester. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Eko. Mohon izin untuk presentasi. Format instruksi mikro. Pada dasarnya ada dua jenis format instruksi mikro, horizontal dan vertikal. Pada format instruksi mikro horizontal, 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dapat dihasilkan oleh instruksi mikro, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Jika dibutuhkan sejumlah K sinyal kendali yang berbeda, maka dibutuhkan instruksi mikro dengan word sepanjang K bit untuk menghasilkan suatu sinyal tertentu. Bit yang disesuaikan dalam instruksi mikro diset menjadi 1. Kehadiran suatu sinyal kendali diindikasikan dengan pendekatan dengan menempatkan sebuah nol pada posisi bit yang semestinya. Pendekatan ini mempunyai keuntungan bahwa kita dapat menghasilkan sebanyak mungkin sinyal kendali yang diperlukan secara beruntun, yang memungkinkan suatu operasi yang sangat cepat. Namun demikian, kebanyakan operasi mikro adalah mutual eksklusif dan tidak pernah dipanggil secara bersamaan. Karena itu dapat membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok dan menggunakan sejumlah bit file untuk memberikan kode sekumpulan instruksi mikro yang mutual eksklusif. Kemudian digunakan suatu decoder untuk memilih operasi mikro tertentu yang akan dipanggil. Jika terbawa ke dalam ekstrim hanya satu file maksudnya, maka proses coding dan decoding menghasilkan suatu format instruksi mikro vertikal, di mana hanya ada satu operasi mikro yang dipanggil pada satu waktu, seperti ditunjukkan pada gambar B nanti setelah ini. Karena itu, format sebuah instruksi mikro vertikal mempunyai format sebuah instruksi mikro dan terdiri atas satu kode operasi tunggal. Disebut sebagai opcode mikro, satu operat atau lebih dan beberapa field lainnya untuk dipersamakan kondisional misalnya. Untuk menggambarkan perbedaan antara format instruksi mikro, horizontal, dan vertikal, perhatikan gambar berikut ini yang di samping, yang memperlihatkan suatu unit aritmatika dan logika dengan dua input paralel 8 bit dan X dan Y, dan sebuah output paralel tunggal 8 bit Z. 2 bit input yang diberi nama C digunakan untuk mengendalikan operasi ALU. Data input dapat diperoleh dari salah satu dari 6 register 8 bit RO hingga R5. Itu tidak diperlihatkan di gambar 2, dan data output dapat ditulis ke dalam salah satu register ini. Kita berasumsi bahwa input dan output ALU tetap tidak berubah sampai data baru tersimpan ke dalamnya. Untuk mengakses register tersebut, masing-masing memiliki sebuah akses 4 bit yang di-encode, misalnya dengan kode di atas 3. Dengan demikian, data mengkode RO dengan pola bit 0011, RI dengan 0100, dan seterusnya, mengkode R5 dengan 1000. Agar lebih sederhana, mari kita asumsikan bahwa ALU dapat menjalankan 3 fungsi yang berbeda. Tidak ada operasi NOP atau no operation. Tambahkan X dan Y
dan kurangkan Y dari X untuk memilih salah satu operasi ini. Lalu menggunakan dua baris kecuali C yang diperlihatkan pada gambar 2. Misalkan asumsikan bahwa NOP di encode sebagai 00. Baik, kita lanjutkan, Pak. Jika kita menggunakan suatu format instruksi mikro horizontal untuk menjalankan operasi mikro ini, maka instruksi mikro terdiri atas 14 bit seperti ditunjukkan pada gambar 3A. 2 bit dicadangkan untuk opcode yang ditunjukkan operasi, lalu yang dipilih file X 4 bit yang menunjukkan address register tersebut memasuk data ke input X, sedangkan file Y 4 bit menunjukkan register yang berhubungan dengan input Y, dan file Z 4 bit. Dalam contoh terlihat bahwa format horizontal menggunakan memori kendali lebih efisien daripada format vertikal. Ini disebabkan karena dalam contoh tersebut seluruh file tersebut digunakan dalam format horizontal, tetapi hal ini tidak terjadi dalam setiap kasus program mikro. Sebagai contoh, perhatikan langkah operasi berikut ini. Perhatikan bahwa karena R dikurangin dengan R5 ditransfer ke R4 dari Z RO. Dengan demikian berarti bahwa Z juga disalin ke dalam RO. Suatu situasi yang serupa terjadi pula dengan operasi R2. Pada gambar 5A kita dapat memperhatikan keempat instruksi mikro horizontal yang diperlukan untuk menjalankan rangkaian tersebut. Program mikro itu menggunakan 6 bit 4x14. Memori kendali tetap seperti sia-sia karena ketika file dalam instruksi mikro kedua dan keempat tidak digunakan, sebaliknya. 8 instruksi mikro vertikal yang diperhatikan pada gambar 5B hanya memerlukan 48 bit 8x6 memori kendali dengan hanya 4 bit yang sia-sia. Karena format dan operasi instruksi mikro vertikal mempunyai instruksi mikro, maka lebih mudah bagi kita untuk menuliskan program mikro vertikal pada pasangan horizontal ini. Pendekatan vertikal memerlukan panjang word yang relatif pendek, tetapi implementasinya memerlukan sirkuit yang lebih kompleks dan tidak mengambil seluruh keuntungan paralelisme dalam arsitektur mikro. Kebanyakan prosesor memakai kombinasi dari kedua pendekatan itu. Format instruksi mikro dapat sangat bervariasi dari rancangan yang satu ke lainnya, yang tergantung pada faktor-faktor seperti kelompok operasi mikro yang dipilih, pertukaran trade-off antara panjang word instruksi mikro dan kecepatan operasi, dan tingkat kompleksitas sirkuit decoding instruksi mikro yang diterapkan. Sekian presentasi dari saya, Pak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.